Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan manga Black Clover chapter 263. Karena di video kami sebelumnya cukup banyak fans Black Clover yang meminta kami untuk melanjutkan pembahasan. Oh iya, sebelumnya perlu diketahui bahwa di video ini kami akan menyebut wakil Kapten Banteng Hitam dengan pelafalan orang Jepang yang berbunyi Nahato, karena nama aslinya cukup sulit untuk diucapkan. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah beberapa hal menarik yang belum sempat kami bahas di video kami sebelumnya. Hal menarik pertama, setelah terjemahan resmi dirilis di situs dan aplikasi Manga Plus, akhirnya kita bisa memastikan apa yang dikatakan oleh Nahato saat menanggapi perkataan Kapten Jack, di mana Nahato sendiri menjawab Kapten Jack dengan berkata, orang itu sudah menghilang. Tapi sayangnya walaupun kita bisa memastikan apa yang dikatakan oleh Nahato, tapi kami sendiri belum bisa memastikan maksud dari kata orang itu yang dikatakan oleh Nahato. Entah kata orang itu merupakan kata yang merujuk pada kepribadian Nahato yang dulu atau merujuk pada jiwa Nahato. Lalu bila kata orang itu merujuk pada kepribadian Nahato yang dulu, maka ada kemungkinan kalau Nahato sendiri sudah mengalami sebuah situasi yang sangat berat hingga membuatnya mengalami sebuah tekanan mental dan berakhir dengan terciptanya kepribadian yang baru. Sebagai contohnya, mungkin mirip dengan apa yang dialami oleh Shinichi dari seri Kiseiju dan Kaneki dari seri Tokyo Ghoul. Dan sebenarnya hal serupa juga pernah terjadi pada Yuno. Tapi sepertinya apa yang terjadi pada Nahato lebih berat dari apa yang dialami oleh Yuno. Sedangkan bila kata orang itu merujuk pada jiwa Nahato yang menghilang, lalu jiwa siapakah yang berada di dalam tubuh Nahato saat ini? Dan bisakah seseorang bertahan hidup setelah jiwanya menghilang? Atau mungkin dia hanya kehilangan setengah jiwanya? Hal menarik kedua, Nahato terlihat melemparkan dokumen yang dia ambil dari kamar Dante. Dan uniknya hal ini diperlihatkan dengan jelas oleh Yuki Tabata. Padahal biasanya Yuki Tabata jarang menunjukkan detail kecil seperti ini. Lalu karena hal inilah kami jadi terpikir bahwa dokumen yang dibawa oleh Nahato akan memiliki peranan penting dalam arts kali ini. Ditambah lagi cukup masuk akal bila dalam dokumen yang dibawa oleh Nahato ini terdapat beberapa nama iblis yang berhubungan dengan pohon klipot, sekaligus kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki. Lalu akankah para kapten membuat sebuah rencana penyerangan yang berdasar dari dokumen milik Dante ini? Dan menurut kalian masuk akal nggak bila terdapat cara menguasai kekuatan iblis dan cara menutup gerbang pohon klipot dalam dokumen tersebut? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Hal menarik ketiga, menurut informasi yang diberikan oleh Nahato, lokasi yang dijadikan tempat ritual untuk membuka gerbang ke dunia iblis oleh Dactriad berada di kastil kerajaan Spade. Dan dari sini kami jadi terpikir kalau di setiap kastil kerajaan pasti memiliki sesuatu, entah itu tempat ritual maupun sihir terlarang. Dan kalian pasti masih ingatkan kalau istana bayangan juga terletak di kastil kerajaan, tepatnya kastil kerajaan Clover. Dan bila setiap kastil kerajaan memang memiliki sesuatu, lalu sebenarnya apa yang akan dimiliki oleh kastil kerajaan hati dan juga kastil kerajaan Diamond? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik keempat, seperti yang sudah diduga oleh beberapa fans, peran William dan Yami dalam rencana Dactriad adalah sebagai tumbal atau pengorbanan. Dan dari gambaran yang diberikan, cara mereka berdua ditumbalkan adalah dengan cara ditempatkan di sebuah tempat ritual dan bukan dipaksa untuk menggunakan sihir yang mereka miliki. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa opini yang menyebutkan kalau mereka berdua akan dipaksa untuk menggunakan sihir pohon dunia dan sihir kegelapan untuk membuka gerbang adalah anggapan atau opini yang keliru. Hal menarik kelima, menurut apa yang diperlihatkan di halaman ke-10, bisa kita pastikan bahwa pohon klipot memiliki 7 gerbang dan 7 lapisan. Lalu untuk membuka semua gerbang tersebut, Dactriad harus membukanya satu persatu, di mana proses pembukaan satu gerbang membutuhkan waktu sekitar 24 jam atau 1 hari, hingga membuat Dactriad membutuhkan 7 hari agar bisa menciptakan pohon klipot dengan sempurna. Hal menarik keenam, walau di halaman sebelumnya sudah dijelaskan kalau pohon klipot memiliki 7 lapisan dan 7 gerbang,
Tapi uniknya di halaman selanjutnya digambarkan bahwa pohon klipot sendiri memiliki 9 lantai yang dihuni oleh 10 iblis. Nah, karena pohon klipot sendiri memiliki 9 lantai, tidak sedikit fans beranggapan kalau jumlah lantai yang dimiliki oleh pohon klipot terinspirasi dari Nine Circles of Hell yang berasal dari sebuah puisi naratif berjudul The Divine Comedy. Ya, dalam puisi naratif ini sempat dijelaskan bahwa ada seorang karakter bernama Dante yang mengarungi 3 alam kematian, dan salah satu alam yang dia lalui adalah neraka. Nah, di alam neraka inilah Dante melintasi 9 lantai dan bertemu dengan para penghuninya. Ya, sebenarnya aku sendiri sudah mendapatkan informasi mengenai 9 lantai dan para penghuninya. Tapi karena di video sebelumnya ada beberapa fans yang menganggap kalau pembahasan sumber inspirasi seperti ini bisa merusak cerita utama, jadi kami skip aja ya. Oh iya, hampir kelupaan, karena pohon klipot sendiri tersusun dari 7 lapisan dan 7 gerbang, tapi memiliki 9 lantai dan 10 iblis, maka ada kemungkinan kalau di beberapa gerbang atau lapisan pohon klipot akan memiliki lebih dari 1 lantai dan lebih dari 1 iblis. Tapi sayangnya belum bisa dipastikan lapisan atau gerbang keberapakah yang memiliki lebih dari 1 lantai dan iblis. Hal menarik ketujuh, seperti apa yang dijelaskan oleh Nahato, iblis terlemah dalam pohon klipot memiliki kekuatan yang setara dengan para Daktriad. Sedangkan Daktriad sendiri memiliki kekuatan yang lebih besar dari seorang kapten kesatria sihir. Dan faktanya kalian tahu sendiri kan bahwa Zeno dapat meratakan skuad Golden Dawn dengan sangat mudah. Bahkan William yang digadang-gadang akan menjadi pengganti Julius pun tidak sanggup berbuat banyak saat melawan Zeno. Sedangkan Yami yang menjadi kapten terfavorit bagi sebagian besar fans Black Clover sudah mengakui bahwa dia tidak sanggup mengalahkan Dante seorang diri. Nah, karena itulah menurut kami para kapten akan benar-benar kesulitan bila mereka tidak mendapatkan bantuan dari luar kerajaan. Terlebih lagi bila Daktria dapat membuka salah satu gerbang. Dan semoga saja beberapa karakter lama seperti Mars, Latros, Patri dan komplotannya dapat terlibat dalam penyerangan ke Spade Kingdom. Hal menarik ke-8, menurut Nahato, jika Lucifero berhasil dibangkitkan dan muncul di dunia manusia, maka dunia manusia akan berakhir. Dan ini berarti bahwa Nahato menganggap kalau tidak ada seorang pun penyihir yang dapat menghentikan Lucifero, bahkan Kaisar Sihir Julius sekalipun. Karena kami sangat yakin bahwa Nahato sudah mengetahui sekuat apa Kaisar Sihir Julius. Ya, kalian tahu kan dia merupakan rekan satu skuad Kapten Yami di bawah pimpinan Julius saat masih berada di skuad Greidir. Dan bila Kaisar Sihir Julius dapat menghentikan Lucifero, maka seharusnya Nahato tidak mengatakan hal tersebut. Terlebih lagi saat ini Julius hanya menggunakan tubuh bocil. Ingat, opini atau pendapat ini kami dasarkan dari perkataan Nahato. Dan perlu diingat, dengan menggunakan sihir gravitasi Lucifero, Dante dapat membuat pengguna sihir benang takdir tidak berkutik. Dan ini berarti bahwa dia dapat menggagalkan atau melawan sebuah sihir yang terbilang overpower di seri Black Clover tanpa mengadu sihir miliknya secara langsung. Ya, dengan kata lain, di dalam seri Black Clover, sebuah sihir dapat dilemahkan atau bahkan digagalkan dengan beberapa cara tanpa harus mengadu sihir mereka secara langsung. Oh iya, ada satu lagi kelebihan yang dimiliki oleh sihir gravitasi, yaitu dapat membelokkan serangan sihir orang lain, seperti apa yang terjadi pada sihir milik Touch. Dan ini berarti bahwa sihir gravitasi milik Lucifero tidak hanya berpengaruh pada benda fisik, karena sihir gravitasi miliknya sudah terbukti dapat mempengaruhi sebuah serangan sihir yang bersifat non-fisik. Oh ya, kami menjelaskan hal ini demi mencegah terlahirnya fanboy yang terlalu mendewakan salah satu karakter tanpa melihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh salah satu karakter. Ya, kalian bisa lihat sendirilah apa yang terjadi di fandom sebelah. Ketika ada banyak fanboy yang terlalu mendewakan salah satu karakter tanpa memahami kelebihan dan kekurangan dari karakter yang mereka dewakan. Nah, selanjutnya bila ada yang bertanya, lebih kuat manakah Iblis Asta atau Lucifero? Ya, sebenarnya hal ini sama sekali belum bisa dipastikan karena kekuatan penuh dari Iblis Asta belum diperlihatkan. Tapi karena Nahato menjelaskan dunia manusia akan berakhir ketika Lucifero muncul di dunia manusia, maka ada satu hal yang bisa kita pastikan di sini, yaitu Asta tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Lucifero walau dia menggunakan kekuatan iblis.
Karena bila Asta memiliki kesempatan untuk mengalahkan iblis Lucifero dengan kekuatan anti sihir, seharusnya Nahato tidak menjelaskan kalau dunia manusia akan berakhir saat Lucifero muncul. Hal menarik ke-9, Nahato menjelaskan bahwa Kapten Yami dan William akan kehilangan nyawa saat pohon klipot tercipta dengan sempurna. Dan uniknya, di saat Nahato menjelaskan hal ini, Yuki Tabata memberikan gambaran kalau Kapten Yami dan William akan mendapatkan semacam tanda khusus ketika hal tersebut terjadi. Dan saat melihat panel ini, kami jadi terpikir sebuah pertanyaan. Mengapa harus Kapten Yami dan William yang dijadikan tumbal? Dan dari manakah para Daktriad mendapatkan informasi kalau Kapten Yami dan William merupakan tumbal terbaik? Mungkinkah mereka mendapatkan informasi ini dari iblis atau penyihir di masa lalu? Atau bahkan mereka bisa mengetahui hal ini karena mereka sudah melakukan eksperimen atau uji coba dalam waktu yang lama? Mengingat Daktriad sendiri memiliki umur yang panjang. Lalu bila mereka memang mendapatkan informasi ini dari hasil eksperimen atau uji coba yang mereka lakukan, berapa banyakkah kelinci percobaan yang sudah mereka korbankan? Dan mungkinkah Nahato merupakan salah satu korban dari percobaan mereka? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ke-10, Nahato sangat membenci Daktriad. Bahkan dia sempat mengatakan walaupun dewa dan para iblis bisa memberikan maaf, aku tidak akan memaafkan mereka. Ya, secara tidak langsung pernyataan Nahato ini sudah menjelaskan bahwa Daktriad sudah melakukan sesuatu kepada Nahato, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, sayangnya belum bisa dipastikan sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Daktriad kepada Nahato. Ke-11, Asta dengan kekuatan anti sihir merupakan salah satu kesatria sihir yang memiliki potensi terbesar untuk menggagalkan rencana Daktriad. Dan setidaknya itulah yang dijelaskan oleh Nahato. Di mana hal ini sekaligus menjadi alasan mengapa rencana Nahato sangat bergantung pada Asta. Dan kalian pasti sudah tahulah mengapa kekuatan anti sihir memiliki potensi yang besar untuk menggagalkan rencana Daktriad. Ya, alasan utamanya karena sihir biasa tidak terlalu efektif untuk melawan Daktriad. Dan kekuatan anti sihir Asta sangat efektif untuk melawan kekuatan iblis yang dimiliki oleh Daktriad. Ke-12, Nahato akan melatih Asta, atau paling tidak akan membuat Asta dapat menggunakan kekuatan iblis yang dia miliki. Karena Nahato sendiri mengatakan, aku akan membuatnya menjadi kesatria utama kita. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimanakah cara Nahato melatih Asta hanya dalam waktu 2-3 hari? Menarik untuk kita nantikan. Ke-13, penyerangan ke Spade Kingdom akan dilakukan setelah 3 hari sejak pertemuan Kapten Kesatria Sihir. Dan mereka akan menyerang kerajaan Spade dengan pasukan elit yang tersusun dari kesatria sihir pilihan. Lalu siapa sajakah yang akan ikut terlibat dalam pasukan elit ini? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.